Saudara-saudari yang terkasih, hari ini ada cukup banyak pasutri yang akan memperbaharui janji pernikahan mereka. Pada hari Kamis yang lalu itu diadakan pertemuan untuk penyegaran sebelum mereka memperbaharui janji pernikahan. Dalam sesi itu saya bertanya, siapa di antara Anda yang membangun hidup rumah tangga ini yang sama sekali belum pernah bertengkar? Ternyata dari yang mulai usia perkawinan 6 tahun sampai dengan yang usia perkawinan 53 tahun, tidak ada satupun yang sama sekali tidak pernah bertengkar atau sekurang-kurangnya pernah ada miskomunikasi di antara pasangan. Maka dalam kesempatan itu saya mengajak para pasutri ini untuk melihat hal-hal yang baik di dalam diri pasangannya, hal-hal yang baik yang mungkin dulu selalu muncul ketika masa-masa awal pernikahan, ketika masa pacaran lalu memutuskan untuk menikah, tetapi lalu setelah sekian lama menjalani hidup perkawinan, hal-hal itu seakan lewat begitu saja. Hari ini bacaan yang kita dengarkan rasanya melengkapi apa yang sudah dicoba untuk dilihat oleh pasutri-pasutri ini. Melihat banyak hal yang baik memungkinkan kita untuk tidak memperbesar hal-hal yang kurang. Kadang-kadang yang kurangnya itu cuma kecil, tetapi lalu menjadi begitu besar dan menjadi sumber persoalan, dan kita seakan-akan tidak melihat apa yang baik di dalam diri pasangan. Hari ini kita diingatkan bahwa mau tidak mau ada situasi di mana kita mesti berani juga mengatakan apa yang kurang, melakukan koreksi. Tetapi ada panduan sederhana yang disampaikan oleh Yesus, dan ini berlaku bukan hanya untuk Anda yang membangun hidup keluarga dalam sakramen perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dengan orang lain. Ada 3 langkah yang disampaikan oleh Yesus. Langkah pertama dan yang harus diutamakan adalah temui saudaramu itu 4 mata. Lakukan konfrontasi, tetapi konfrontasi dengan penuh kasih. Kalau cara pertama ini berhasil, cara kedua dan cara ketiga itu tidak perlu diambil. Tetapi kalau cara pertama gagal, hadirkan 2 atau 3 orang lain untuk memberikan masukan. Semoga dengan itu berhasil. Tapi kalau masih gagal, baru cara yang ketiga. Nah, maka mari kita berefleksi, merenungkan apa yang seringkali kita hayati ketika kita memberikan masukan tentang orang lain. Pertama-tama, prinsip yang disampaikan oleh Yesus adalah masukan yang diberikan itu adalah masukan yang penuh kasih. Bukan masukan yang disampaikan hanya untuk menunjukkan bahwa diri saya benar. Tanpa sadar kita mungkin memberikan masukan, mengkritik orang lain, sebetulnya tujuannya
bukan untuk membuat orang itu menjadi baik, tetapi menunjukkan bahwa sayalah yang benar, dia salah. Nah, kalau sikap batin yang diambil seperti itu, maka masukan apapun tidak akan membuat orang bertumbuh. Masukan yang diberikan mesti masukan yang penuh kasih. Artinya apa? Semata-mata tujuannya adalah supaya orang itu menjadi baik. Jadi bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk kebenaran diri saya. Yang kedua, mari kita merefleksikan, merenungkan kecenderungan apa yang mungkin lebih mudah kita pilih. Apakah cara yang disampaikan oleh Yesus ini 4 mata, lalu beberapa, lalu kalau memang belum selesai baru persoalannya dibawa kepada lebih banyak orang? Bukankah kecenderungan yang sering muncul di dalam kehidupan kita belum bertemu 4 mata, kita sudah membicarakan itu dengan orang lain? Membicarakan dengan beberapa orang kejelekan orang lain tanpa dihadirkan orang yang bersangkutan. Bukankah kecenderungan kita membicarakan kejelekan orang itu lalu kepada semakin banyak orang? Pertanyaan sederhananya adalah, apa tujuan kita membicarakan itu? Bukankah kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, bukankah itu lebih mau menunjukkan atau membenarkan diri kita bahwa saya benar, orang lain itu salah? Maka bacaan hari ini bagus sekali untuk semakin menyegarkan relasi di antara pasutri-pasutri yang hari ini Anda akan memperbaharui pernikahan Anda. Prinsip yang disampaikan oleh Yesus itu berlaku. Bagaimana setiap keluarga itu pasti memiliki atau mengalami persoalan-persoalan di mana lalu persoalan itu bisa menimbulkan mungkin perbedaan pendapat. Sebuah keluarga, pasangan suami istri ketika berhadapan dengan persoalan, maka pertama-tama cara yang harus diambil adalah bagaimana membicarakan itu 4 mata, artinya berdua. Bahkan ketika ada anak-anak pun sebisa mungkin jangan melibatkan anak-anak, pasutri yang bersangkutan. Kalau itu masih belum bisa, baru mungkin ketika anak-anak dilibatkan itu bisa membantu ambil cara itu. Atau mungkin ada orang lain yang bisa dimintai bantuan, maka jangan pernah merasa ragu untuk meminta bantuan orang lain untuk masuk di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan rumah tangga itu. Tujuannya sekali lagi supaya menjadi baik. Bukan tujuannya untuk mencari teman, membenarkan diriku, menyalahkan orang lain. Kalau itu yang dipegang, maka tidak akan ada yang namanya masalah itu lalu terpecahkan. Yang ada menjadi semakin buruk. Itu sama juga dengan ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Apapun masukan yang kita berikan mesti pertama-tama didasari pada keinginan supaya orang itu bisa menjadi lebih baik. Kalau itu tidak ada, lebih baik kita tidak memberi masukan. Karena apa? Kemungkinan besar masukan kita lebih untuk membenarkan diri sendiri. Lalu yang kedua, bacaan-bacaan hari ini bukan hanya tentang bagaimana tugas kita untuk menjadi penjaga bagi sesama, dalam tugas, dalam peran mengingatkan ketika mereka salah. Tetapi ini juga bisa menjadi kaca untuk merenungkan diri kita.
bagaimana sikap kita ketika kita mendapat masukan dari orang lain, ketika kita mendapat koreksi dari orang lain. Tadi dalam pengantar saya menyampaikan yang namanya dikoreksi, dikritik itu tidak enak. Orang tidak mau dikritik. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita bisa melihat itu dengan cara yang sedikit berbeda. Kami dulu para seminaris, ketika saya di seminari menengah, itu setiap setengah tahun kami ini diminta untuk membuat penilaian tentang teman-teman kami. Jadi dalam satu angkatan saya 57 orang pada waktu itu, lalu kami diminta untuk saling memberikan penilaian. Penilaiannya adalah hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Kami diminta untuk memilih 10 orang yang dianggap dekat dan 10 orang yang dianggap jauh. Masing-masing dibuat penilaiannya dalam satu lembar kertas, sehingga setiap orang itu membuat 20, memilih dari antara teman-teman seangkatan ini 20 orang, 10 dianggap dekat, 10 dianggap jauh. Lalu nanti hasilnya itu dikumpulkan oleh pamong. Setiap anak itu lalu mendapatkan penilaian dari teman-temannya, entah itu teman yang jauh maupun teman yang dekat. Dalam situasi seperti ini ada hal yang menarik. Kalau namanya orang memilih 10 terjauh dan terdekat itu kan random ya. Itu acak. Jadi siapapun bisa memilih nama yang mana saja. Nah, bisa terjadi dari antara teman-teman seangkatan ini, meskipun masing-masing memilih 10 teman terdekat, 10 teman terjauh, lalu ada anak yang tidak mendapatkan masukan sama sekali dari teman-temannya. Karena apa? Dia tidak dianggap teman jauh oleh siapapun, dia tidak dianggap teman dekat oleh siapapun. Jadi dengan kata lain, keberadaannya tidak dianggap. Bukankah menyedihkan kalau terjadi situasi seperti itu? Tetapi pas pada waktu itu kami dapat semua. Jadi tidak ada satupun yang dianggap tidak diakui keberadaannya. Tetapi kalau orang tidak mendapatkan sama sekali masukan, entah itu dari teman dekat maupun teman jauh, berarti dia tidak dirasakan kehadirannya. Kita bisa memaknai masukan penilaian orang lain dengan kacamata atau dengan cara yang berbeda, bahwa orang lain memberi masukan, entah orang itu mungkin yang selama ini tidak saya sukai, atau orang yang memang sungguh mau memberikan masukan kepada saya karena dia teman dekat saya, kita syukuri itu, karena berarti kehadiran kita dianggap ada. Kalau kita tidak ada, ya orang akan cuek. Terserah hidupmu mau seperti apa, terserah kamu mau jungkir balik hidupnya, itu bukan urusanku. Tetapi justru ketika mendapat masukan dari orang lain, berarti kita adalah bagian dari hidup orang lain. Itu cara untuk supaya bisa kita memaknai masukan dari orang lain secara lebih positif. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak suka dikoreksi, tidak suka dinilai. Saudara-saudari yang terkasih, anjuran mengenai cara-cara mengatasi konflik ini pada akhirnya diberi kerangka tentang hidup bersama pada akhir bacaan Injil. Barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka.
Karena dalam konteks hidup bersama itulah maka perlu yang namanya kesediaan untuk saling memberikan penilaian. Bukan pertama-tama saya ingin membenarkan diri saya, tetapi demi kebaikan orang lain. Juga bukan semata-mata karena saya tidak suka dengan orang tertentu, maka saya memberikan penilaian jelek. Tetapi karena saya ingin orang lain pun bertumbuh dengan baik. Tantangannya tidak mudah. Karena kita bisa merasa enggan untuk mengambil itu, peranan itu. Karena apa? Kita merasa diri tidak pantas. Saya saja juga hidupnya penuh kesalahan, saya banyak dosa. Apa hak saya untuk mengingatkan orang lain? Atau alasan lain adalah bahwa hidup orang lain adalah urusannya, bukan urusan saya. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan bahwa ciri khas dari komunitas Kristiani murid-murid Tuhan adalah komunitas yang anggota-anggotanya memiliki kepedulian, tanggung jawab, merasa bahwa orang lain itu adalah juga tanggung jawabnya. Bahwa pertumbuhan iman orang lain itu menjadi bagian dari tugas dan panggilan saya untuk ambil bagian di dalamnya. Bahwa kita punya peran bukan hanya untuk pertumbuhan iman kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Secara khusus bagi Pak Sutri yang akan memperbaharui janji perkawinannya pada hari ini, yang namanya menerima masukan itu hanya mungkin ketika kita memiliki kerendahan hati. Kalau tidak kita tidak akan pernah mau untuk menerima masukan atau koreksi. Begitu juga memberi koreksi yang baik, memberikan masukan yang baik itu harus didasarkan pada kerendahan hati. Artinya apa? Bukan karena saya merasa benar, tetapi karena saya sadar saya penuh dengan kelemahan, tetapi saya ingin berjuang bersama dengan orang lain. Secara khusus di dalam keluarga, saya ingin berjuang bersama dengan pasangan saya untuk semakin menyempurnakan diri. Masing-masing penuh kekurangan, tetapi dengan bersama-sama saling meneguhkan, itulah jalan untuk menuju pada penyempurnaan. Karena panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan untuk menuju kesempurnaan. Sama dengan panggilan bagi mereka, bagi kami yang memilih jalan hidup imamat. Keduanya adalah cara yang berbeda, tetapi ditujukan pada hal yang sama, menuju pada kesempurnaan di tengah-tengah segala kelemahan diri kita sebagai manusia. Semoga rahmat Tuhan senantiasa memampukan kita untuk bisa dengan penuh kerendahan hati memberikan masukan maupun menerima masukan dari orang lain. Tuhan memberkati.